Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik, selalu dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini kita bakal membaca kembali tentang zodiak, dan saya ketemu dengan zodiak Leo, dan kita angkat tema masih sama seperti kemarin. Temanya adalah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Kita bakal melihat ya teman-teman, Leo ini kehidupannya seperti apa dan apa yang sedang terjadi kepada Leo, atau mungkin nanti ada tanda-tanda apa saja yang mungkin harus diketahui oleh Leo, tapi juga tidak menutup kemungkinan cross-watcher di luar Leo. Silahkan juga bisa nonton video ini, karena siapa tahu Leo adalah orang yang sedang kamu fokuskan, Leo adalah orang yang lagi kamu deketin dan sebagainya seperti itu, atau bahkan Leo adalah orang yang ada hubungan spesial dengan kamu juga. Oke, teman-teman, bacaan ini bersifat general ya, jadi setiap energi yang saya tarik ini cukup luas ya, artinya tidak terbatas, jadi saya menarik banyak energi. Terus kemudian video ini bersifat timeless juga, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Kita bakal melihat ya, mungkin nanti tentang hubungan Leo, apakah memiliki hubungan yang berbau dengan soulmate, karmic relation, atau mungkin past life relation, atau twin flame dan sebagainya. Kita bakal melihat. Yang jelas saya mencoba membantu teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi Leo seperti apa. Oke, satu sekarang sudah keluar. Kondisi dan situasi Leo saat ini seperti apa, saya bantu untuk melihat lebih dalam lagi ya. Jadi buat teman-teman yang kepengen personal reading juga silahkan aja, karena mungkin lebih ngerasa, gue pengen personal reading biar lebih fokus energinya. Ya, betul. Karena bagaimanapun ini kan general ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman kepengen lebih terfokus energinya spesial dan khusus buat kamu, silahkan aja kamu bisa melakukan private reading atau personal reading. Silahkan kamu bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Dua kartu sudah keluar, kita lihat nanti. Saya keluarin sampai 5 kartu dulu ya teman-teman, baru nanti kita baca satu persatu. Oke. Dan teman-teman, yang jelas kalau kita bicara tentang kehidupan, senantiasa kita tentu harus belajar tentang kehidupan ya. Kita harus belajar terus, karena bagaimanapun saya merasa bahwa salah satu tugas kita dalam hidup ini adalah kita belajar dan belajar. Terutama bagaimana kita belajar mengendalikan diri kita sendiri. Karena hal-hal terpenting yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, mulai dari bagaimana caranya kita mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Ya, salah satunya itu. Oke, saya melihat Leo saat ini sedang berada dalam situasi yang sedang tidak fokus ya. Artinya Leo sedang memikirkan banyak hal, lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Tetapi selain itu saya juga melihat Leo ada semacam situasi dan kondisi yang sedang dia handle saat ini adalah dua situasi. Nah, dua situasi ini kalau kita kaitkan dengan hubungan, berarti Leo sedang memiliki dua hubungan nih ya. Dua hubungan itu maksudnya kamu sudah punya hubungan, salah satu hubungan dengan seseorang, tapi ternyata saat ini kamu juga pikirannya sedang bercabang. Nah, ini Leo ya. Jadi ada kemungkinan bahwa kamu sedang menghandle dua situasi. Bisa jadi itu bukan hubungan asmara kamu, tapi bisa jadi ini adalah masalah pekerjaan, bisnis, atau mungkin usaha kamu. Artinya di sini kamu sedang memikirkan banyak hal yang membuat kamu merasa tidak tenang. Nah, di sini otomatis dibutuhkan sekali yang namanya keseimbangan ya. Di kartu kedua, keseimbangan. Jadi Leo sangat membutuhkan keseimbangan. Nah, keseimbangan ini juga akan membuat kamu tuh bisa lebih merasa tenang. Karena saya melihat di sini bahwa Leo sepertinya ada semacam pikiran-pikiran yang atau sesuatu yang mengganggu pikiran dan membuat kamu tuh ngerasa tidak tenang. Nah, disinilah sangat penting sekali seperti yang tadi saya bilang bahwa penting sekali buat kita belajar bagaimana caranya mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, belajar tentang psikologi, belajar tentang mekanisme pikiran dan sebagainya. Karena seperti yang sering saya sampaikan, bahwa segala sesuatu itu biasanya diawali dari pikiran kita. Ya, seringkali kita berpikir menjadi overthinking, berpikirnya macam-macam, bahkan seringkali negative thinking gitu kan. Bahkan kita sering dihadapkan dengan situasi bahwa
ketika kita mau melakukan sesuatu sepertinya udah ngeri duluan. Kita mau pergi kemana tempat gitu kan, udah ngeri duluan. Kita mau melakukan sesuatu, merealisasikan rencana, udah ngeri duluan. Nah, kalau boleh saya sampaikan di sini teman-teman, bahwa seringkali pikiran kita itu menciptakan sebuah visualisasi atau semacam theater of mind itu yang berlebihan. Jadi artinya pikiran kita seringkali melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya terjadi atau dari apa yang sesungguhnya ada di kenyataan kita. Jadi intinya kadang-kadang yang kamu bayangkan itu jauh lebih ngeri daripada apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi kenyataan yang sesungguhnya tidak sengeri yang dibayangkan, tidak semenakutkan yang dibayangkan, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita bisa memahami pikiran kita yang seringkali overthinking, negative thinking, dan sebagainya ya. Nah, di sini saya melihat sekali lagi Leo harus fokus karena Leo butuh sekali keseimbangan, butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu adalah dihasilkan oleh bagaimana kamu semakin bisa memfokuskan diri, mengerucutkan pikiran kamu agar tidak terlalu bercabang-cabang ya. Karena saya melihat di sini Leo sangat bercabang-cabang, terutama di bagian yang asmara. Di sini saya pikir dari yang saya rasakan, dari energi yang saya rasakan di sini, Leo sepertinya terlalu banyak, bukan banyak ya, tapi bercabang, khususnya di masalah hubungan ya. Kalau memang ternyata energi ini benar, berarti Leo harus segera mengakhiri salah satu hubungan kamu, karena tidaklah mungkin satu hubungan itu disertai dengan hubungan-hubungan yang lainnya juga ya. Pasti kamu bakal nggak nyaman, bakal kewalahan dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Saya melihat di kartu ketiga ada apa ya, semacam kecenderungan bahwa kamu di sini membutuhkan advice, saran dari seseorang yang lebih memahami tentang kehidupan. Ya, sebut saja kamu perlu guru, coach lah, atau semacam itu untuk bisa dijadikan sebagai mentor dalam kehidupan kamu, atau mentor dalam bisnis kamu ya, atau guru spiritual. Itu saya lihat di sini sepertinya kamu perlu ada mentor ya, atau guru spiritual, karena itu penting sekali. Nah, di sini saya melihat lagi ada beberapa kartu yang lainnya yang saya lihat di sini adalah bahwa Leo selain tadi dia sedang merasa tidak fokus pada satu hal saja, saya melihat di sisi lain memang Leo sedang merasakan sesuatu yang membuat dia tuh tidak tenang, membuat dia tuh tidak nyaman gitu loh. Ada hal-hal yang sangat mengganggu pikiran Leo. Mengacu pada kartu ketiga, saya melihat bahwa Leo sepertinya memang memiliki ambisi yang cukup besar ya, yang cukup kuat. Dan ambisi itulah yang kemudian membuat Leo merasa sedikit tidak tenang gitu kan, atau ada semacam kekhawatiran gitu kan. Ambisi Leo di sini memang lebih kepada tentang apa ya, bagaimana menciptakan sebuah keberhasilan duniawi ya. Dan saya pikir itu wajar ya, karena setiap orang pasti pengen berhasil, sukses, hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi di sini justru yang muncul dalam diri Leo adalah Leo memiliki kekhawatiran yang cukup besar ya. Nah, ketika kartu ini keluar, ini menandakan bahwa Leo, kamu harus atau sudah saatnya kamu memiliki keberanian dan juga prinsip atau pendirian, di mana pendirian itu otomatis memiliki peran aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Artinya bahwa kamu harus menggunakan kecakapan intelektual kamu harus menggunakan istilahnya kemampuan kamu, pengalaman kamu, jam terbang kamu dan sebagainya untuk bisa menyelesaikan masalah kamu. Terus yang kedua, kamu juga harus lebih bisa fokus, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa berhasil ya. Ada pengecualian tapi ya. Tetapi kebanyakan begini teman-teman, kalau kita sedang merintis sesuatu, usahakan fokus ya. Agar apa? Agar energi fokus itu bisa menarik segala sesuatu yang memudahkan kamu dalam proses mengerjakan hal tersebut. Kalau misalnya hal ini adalah bisnis, ya otomatis bisnis kamu bisa menjadi fokus. Kenapa fokus bisa membuat energi ini semakin bagus? Karena dengan kamu fokus, otomatis secara pikiran kamu itu tertuju kepada satu hal saja, dan di situ detailnya kamu akan dapat. Ya, artinya begini, ketika kita belajar sesuatu atau sedang membangun sesuatu, ketika kamu fokus, otomatis kamu kan akan menemukan, oh kurang begini, oh ini harus dibeginikan, improvisasinya begini, ya, terus kemudian revisinya begini dan sebagainya. Nah, jadi
penting sekali untuk Leo harus fokus, karena sekali lagi di sini kamu harus mulai menumbuhkan keberanian, prinsip ya, pendirian yang teguh, karena kalau tidak ya kamu akan terombang-ambing oleh situasi dan keadaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat adalah the High Priestess. Nah, di kartu keempat di sini memberikan pesan atau ada semacam tanda-tanda pesan yang bagus di sini buat Leo, bahwa kamu harus benar-benar bisa tenang ya. Ini nyambung banget dengan kartu sebelumnya. Nah, ketenangan kamu itu nanti justru akan membuat intuisi kamu juga bekerja. Jadi di kartu keempat di sini lebih fokus kepada gunakan intuisi kamu agar kamu itu bisa menangkap segala sesuatu yang memang seharusnya kamu lakukan itu apa gitu loh. Sehingga di sini ketika kartu ini keluar berarti kamu harus menyediakan waktu untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri dan mencari jawaban atas segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kamu itu ke dalam diri kamu sendiri gitu loh. Jadi jawaban-jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Makanya kamu harus tenang, harus relax gitu kan. Dan kemudian sekali lagi kamu juga disarankan untuk memiliki coach atau guru spiritual agar kamu bisa mengerti dan dibimbing oleh guru spiritual tersebut untuk masuk ke dalam diri kamu sendiri, lalu menemukan banyak jawaban-jawaban di dalam diri kamu. Di kartu kelima di sini untuk Leo disarankan untuk membangun optimisme. Kalau tadi saya bilang di sini kan harus kamu memiliki prinsip pendirian yang teguh dan sebagainya. Nah, di sini kamu harus memiliki semacam memang optimisme yang tinggi. Agar apa? Ya, optimisme itu kan berarti akan menjadikan kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, sehingga yang kamu lakukan ketika didasari dengan optimisme yang tinggi maka akan menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang mungkin menjadi mungkin. Nah, teman-teman, kalau di sini mengatakan bahwa ketika ini kan ada Three of Wands ya. Jadi saat ini penting sekali kamu kan tadi saya bilang masuklah ke dalam diri kamu sendiri. Kamu akan menemukan jawaban-jawaban. Nah, selain itu kamu akan menemukan banyak ide kreativitas. Nah, disitulah yang kemudian sebenarnya akan membimbing kamu kepada arah yang lebih baik lagi. Jadi ide-ide kreativitasnya ya. Oke, saya coba lanjut lagi untuk shuffle kartu yang selanjutnya ya. Kita akan lihat. Oke. Kita lihat terlebih dahulu kartu berikutnya di baris kedua. Kita akan buka kartu 6 sampai ke 10. Kita lihat. Oke, ada Knight of Wands. Kemudian ada Ace of Cups. Ada lagi yang ke-8 adalah Four of Wands, dan kemudian ada Page of Pentacles, dan yang terakhir kita lihat ada Four of Cups ya. Oke, kita akan lihat satu persatu ya teman-teman. Oke, ada Nine of Wands ya teman-teman. Kalau saya melihat Nine of Wands untuk Leo, sepertinya saya melihat Leo ini sedang kepengen melakukan sebuah perubahan besar, kepengen melakukan sebuah perombakan, perubahan, renovasi, atau bahkan pindah ya. Jadi terkait dengan apa yang tadi dirasakan atau terjadi pada Leo, saya melihat di sini Leo sepertinya juga sedang memiliki keinginan untuk melakukan sebuah gerakan ya. Ini ada hubungannya dengan rumah juga ya, rumah sama usaha gitu loh. Nah, di perubahan rumah di sini ya sepertinya saya lihat sih kamu harus beres-beresin rumah juga ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ada banyak barang-barang yang ada di rumah kamu dan sekiranya itu barang-barang sudah nggak kepake, sepertinya memang harus banyak disortir gitu kan, disortir. Lalu kemudian barang-barang yang sekarang nggak dipakai itu bisa dilewakin kayak, atau dijual, atau dikasih ke orang kayak, atau dibuang lah dan sebagainya. Tergantung kualitas barang itu sendiri seperti apa. Itu yang saya lihat dari kartu yang ke-6 di sini ya, Knight of Wands ya. Sepertinya itu harus kamu lakukan. Tetapi di sisi lain saya juga melihat bahwa Knight of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu Leo
harus membuat sebuah perubahan penting, ya. Nah, perubahan penting di sini saya melihat beberapa Leo itu ngerasa kayak udah jenuh tinggal di daerahnya sendiri, tinggal di tempat sekarang kamu tinggalin, ya entah itu rumah kamu, entah itu rumah siapa, kontrakan kayak atau apa. Tetapi saya melihat bahwa kamu sepertinya sekarang sudah merasa jenuh dan kepengen melakukan kayak pindah rumah ya, atau bahkan keluar kota, hijrah lah ya, lebih ke hijrah, entah pindah rumah, pindah keluar kota, keluar Jawa atau bahkan keluar negeri ya, atau bahkan balik lagi ke Indonesia kalau yang sudah di luar negeri. Itu yang saya lihat dari tanda energi yang dirasakan oleh Leo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa Mas Damar bener gitu kan, oke silahkan komentar ya, karena saya mencoba merasakan energi Leo secara kolektif banget ya. Jadi mungkin tidak semuanya resonate, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pembelajaran buat teman-teman Leo dan juga buat kita semuanya tentunya. Oke, saya lihat kartu berikutnya ya, ada Ace of Cups. Ace of Cups ini berarti memang boleh dibilang nyambung dengan kartu yang keenam, bahwa Leo harus membuat sebuah perubahan, membuka lembaran baru, membuka lembaran-lembaran yang sekiranya dari kemarin sudah lembarannya kelam. Nah, ini sepertinya kamu harus sudah mulai membuka lembaran baru. Itu di kartu ke-7. Di kartu ke-8 saya melihat Leo di masalah hubungan asmara pun sedang mengalami atau bahkan sudah mengalami semacam kejenuhan. Bahkan di antara beberapa Leo mengalami kegagalan atas hubungan asmaranya. Nah, tapi sebagian lagi saya melihat bahwa Leo sepertinya akan merasakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sebagian Leo akan menikah, sebagian Leo akan bertunangan, tapi sebagian lagi sedang dipusingkan dengan keadaan hidupnya juga ya. Tetapi nggak usah khawatir, berarti someday nanti, sometimes ya, bahwa kalau saat ini misalnya kamu sedang rasa tidak enak, tidak nyaman, tapi beberapa waktu ke depan kamu akan menemukan seseorang yang kemudian dia menjadi pendamping hidup kamu untuk selamanya. Amin ya, semoga seperti itu. Nah, kemudian di kartu keempat di sini saya melihat bahwa Leo Page of Pentacles ya, berhubungan sekali dengan finansial, berhubungan dengan kemakmuran. Terus di sisi lain kalau saya melihat di kartu ke-10 di sini saya melihat Leo juga sedang mencari-cari peluang ya. Di lain itu Leo juga banyak yang sedang mendapatkan tawaran-tawaran gitu kan, sehingga kamu bingung memilihnya gitu loh. Mau ngomong bingung memilih jadinya bingung. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan buat Leo sudah ada gambaran ya. Mudah-mudahan sudah bisa memberi pencerahan buat Leo. Saya akan buka dengan kartu yang terakhir ya teman-teman. Pakai kartu ini. Jadi kalau misalnya Leo tadi benar, kamu merasa bahwa iya aku pengen pindah rumah. Kadang-kadang itu menjadi hal yang memang perlu kita lakukan ya teman-teman, ketika di satu tempat kita stuck atau bahkan sudah ruang geraknya terbatas oleh karena sebab apapun itu ya. Terkadang hijrah itu menjadi salah satu solusi yang baik untuk kita lakukan ya. Karena saya melihat bahwa di sini Leo sering banget ketipu ya, sering dibohongin gitu loh. Terus kemudian sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang lain. Nah, maka dari itu saya bilang tadi kan, Leo harus mulai melakukan perubahan-perubahan besar ya, perubahan-perubahan besar agar hidup kamu itu semakin lebih baik daripada sebelumnya. Hubungan asmara kamu buat Leo yang mungkin saat ini masih sedang atau masih mencari pasangan, kamu akan bertemu dengan soulmate. Tapi bagi yang sudah bertemu dengan pasangan, saya melihat bahwa pasangan kamu saat ini adalah soulmate kamu gitu loh. Jadi artinya bahwa dia adalah sosok orang yang memang bisa mengerti kamu dan bisa mendampingi kamu dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya pun ada hal-hal yang mungkin terjadi konflik-konflik kecil, itu saya pikir hal yang wajar ya. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu permasalahkan. Soulmate ya. Jadi di sini disampaikan, yes, this is your soulmate ya. Betul. Jadi bahwa dia adalah soulmate kamu. Jadi siapapun yang sekarang menjadi pendamping kamu, di energi yang keluar di sini dia adalah soulmate kamu. Tapi buat yang belum ketemu dengan seseorang ya, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, dan kamu akan bicara dari hati ke hati.
Ini lebih kepada masalah asmara ya, heart to heart conversation. Jadi apapun yang mungkin sedang terjadi, misalnya kalau Leo ada yang, Mas aku lagi ada masalah nih, Mas Damar aku lagi ada masalah, ya sudah, berarti kamu harus bicara dari hati ke hati. Karena gimana ya, kalau bicara dari hati ke hati itu biasanya lebih enak, lebih santai, dan tidak lagi mengedepankan emosi, ego, dan sebagainya. Tetapi untuk bicara dari hati ke hati, ada beberapa syarat yang harus kamu ketahui. Pertama, kamu harus dalam keadaan netral, ya. Artinya kamu tidak emosional lagi, terus kemudian kamu sudah menenangkan diri dan sebagainya. Terus kamu udah ngerasa bahwa kamu udah tenang, udah menyadari keadaan dan situasi yang memang saat ini sedang terjadi. Terus yang kedua, yang penting lagi adalah kamu sudah melakukan introspeksi diri, ya. Introspeksi bahwa oh ya, gue salah, oh ya, aku tuh banyak kekurangan dalam hal ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, baru yang ketiga, nanti silahkan kamu bicara dengan tenang, dengan damai, dengan apa ya, sudah emosinya itu udah netral ya, sehingga tidak terjadi keributan yang nggak penting ya, seperti itu. Oke, kita lihat kartu keempat. Oke, nah di sini ada calling in your soulmate. Jadi maksudnya gini teman-teman, bahwa jiwa kamu, getaran hati kamu, vibrasi kamu itu sesungguhnya sudah memanggil ya, memanggil. Dan ini buat teman-teman Leo yang mungkin saat ini belum mendapatkan pasangan ya. Jadi sebenarnya jiwa kamu, vibrasi kamu, sekali lagi, jadi apa yang kamu pikirkan, visualisasi kamu, afirmasi kamu itu sebenarnya sudah mengundang ya, mengundang. Jadi calling dalam hal ini bukan berarti secara langsung kita telepon, ngechat atau apalah semacam itu, bukan, tetapi lebih kepada batin kamu itu memancarkan vibrasi, dan vibrasi itu akan terpancar ke alam semesta, dan alam semesta akan mengerjakannya sedemikian rupa. Lalu di sini kamu akan dipertemukan dengan soulmate kamu tadi ya. Jadi itu gambaran buat Leo, khususnya buat Leo yang memang saat ini sedang mencari seseorang, membutuhkan pasangan ya. Jadi nggak peduli kamu masih jomblo atau tidak, karena saya pikir kalau kadang-kadang yang ada pasangan tapi lagi ada masalah pun biasanya kan terus kemudian apa ya, masih berpikir kepengen ketemu dengan seseorang yang lebih tepat ya, dan sebagainya. Terutama apabila kamu sudah ditinggalkan oleh dia atau hubungan kamu sudah selesai ya, bisa jadi di situ kamu memang butuh teman untuk menjadi pendamping hidup kamu. Nah, ini kartunya bagus-bagus ya teman-teman. Di kartu terakhir ada chemistry. Nah, chemistry di sini berarti menunjukkan adanya getaran-getaran positif atau getaran-getaran yang memiliki frekuensi yang sama. Chemistry itu berarti apa ya, bisa dibilang sesuatu atau koneksi batin yang sangat kuat. Koneksi batin yang memang mengarah kepada banyaknya kesamaan-kesamaan antara kamu dengan dia. Baik kesamaan hobi, kesamaan kesukaan makan, kesamaan cara berpikir, kebiasaan, habit atau apapun dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi chemistry itu lebih kepada terkoneksinya sebuah batin atau hubungan batin yang didasari oleh banyaknya kesamaan-kesamaan. Nah, perlu saya sampaikan juga ya buat teman-teman Leo bahwa di sini chemistry itu sebenarnya tidak harus dengan pasangan, tidak harus apa namanya dengan seseorang atau lawan jenis gitu kan. Karena chemistry itu sendiri sebenarnya bisa terhadap teman, rekan kerja, relasi, orang tua, saudara, keluarga dan sebagainya. Karena chemistry itu sendiri kan lebih kepada perasaan yang saling terkoneksi antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi sederhananya gini, chemistry adalah rasa yang saling terhubung antara satu sama lain yang membuat kalian itu sama-sama kepengen lebih dekat lagi. Jadi ngobrol apapun itu nyambung ya. Jadi tidak harus dalam satu konteks hubungan romantis, hubungan pacaran, hubungan asmara, itu tidak selalu. Karena secara yang namanya chemistry itu kan memiliki kesamaan-kesamaan antar individu, dan itu menjadi sebuah tanda-tanda yang membuat kalian itu bisa saling lebih dekat lagi. Gambarannya seperti itu teman-teman ya.
Ya, jadi itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Leo dan juga buat cross watcher ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang kepengen melakukan konsultasi, baik itu personal reading, private reading, atau juga mungkin self healing ya, dalam rangka untuk menyembuhkan luka batin atau trauma-trauma tertentu, silahkan teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, karena kebetulan itu adalah salah satu program yang ada di kami, ada di Damar Aji. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin kepengen lebih memahami tentang spiritual, karena mungkin punya panggilan-panggilan spiritual gitu kan, silahkan juga kita bisa sharing-sharing. Dan juga teman-teman yang memiliki kepentingan-kepentingan lain, silahkan juga untuk bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya. Insya Allah nanti bisa kita bantu baik secara spiritual maupun keilmuan-keilmuan lainnya yang bisa memberikan solusi-solusi untuk kehidupan kamu, masalah kamu, dan sebagainya. Oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini dan juga yang selalu setia nonton video-video di channel Damar Aji. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.